Bab 1366, Sekte Pedang Klan Laut datang berkunjung. Vivi ingin keluar dan merasakan kehidupan di alam semesta Mangmang, tapi Julian tidak punya pilihan selain melepaskannya. Vivi dan Kailin telah kembali, dan sekarang saatnya dia pergi. Setelah dia membawa Vivi dan Kailin ke rumah abadi, dia berbalik dan pergi untuk mencari Alif, meminta Alif untuk mengembalikan pedang ilahi Ziwei dan segel kekaisaran. Saat ini, di wilayah laut luas, Sekte Pedang Klan Laut. Bu Fan, nenek moyang Sekte Pedang, duduk di aula pertama. Dia adalah pria yang sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai 3 tingkat Shinto. Dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Semu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara 7 bintang pembunuh. Dia memberi Julian pedang ilahi Ziwei sebelumnya. Tujuannya adalah agar Julian membuka segel paviliun pedang Ziwei dan mendapatkan warisan ilmu pedang yang tak tertandingi. Mengenai kutukan, dia tidak tertarik. Dia sudah mengetahui bahwa segel dunia ini telah hilang, dan dia juga dapat menebak bahwa Julian telah membuka segel dunia ini dan kutukan dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Julian juga telah menerima warisan ilmu pedang yang tak tertandingi. Sudah waktunya untuk keluar. Bu Fan bergumam pelan. Saat ini, Julian telah menemukan Alif. Saudara Alif, 5 hari sudah habis. Aku tahu. Alif mengangguk. Dia mengeluarkan pedang ilahi Ziwei dan segel kekaisaran, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata, kembalikan itu padamu. Julian menerimanya. Dia tidak tahu seberapa banyak pemahaman Alif dalam 5 hari ini, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Alif bertanya, apakah kamu akan kembali? Julian mengangguk dan berkata, masalah di Seven Kills Star telah diselesaikan. Sekarang saatnya untuk kembali. Terlebih lagi, saya telah meninggalkan bumi selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu bagaimana caranya yang bumi lakukan. Silakan dan sampai jumpa lagi. Alif melambaikan tangan pada Julian. Wis. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul dari udara tipis. Bayangan ini lambat laun terwujud, dan akhirnya berubah menjadi seorang lelaki tua. Melihat orang ini, Julian sedikit mengernyit. Alif juga tercengang. Orang ini tidak lain adalah Bu Fan, nenek moyang dari Sekte Pedang Klan Laut. Bu Fan muncul di depan mereka berdua, dengan senyuman di wajahnya yang sedikit menyeramkan, dan berkata, ayo pergi, kita mau pergi kemana? Julian tertegun sejenak, lalu mengepalkan tangannya dan berteriak, senior. Alif memasang ekspresi waspada di wajahnya. Bu Fan memandang Julian, mengulurkan tangannya dan berkata, keluarkan. Julian tercengang dan bertanya, apa? Bu Fan berkata dengan tenang, saya tidak menginginkan teknik kutukan. Saya hanya ingin warisan kendo dari paviliun pedang Ziwei dan pedang ilahi Ziwei. Pedang ini adalah pedang saya. Saya akan meminjamkannya kepada Anda untuk membuka segel pedang Ziwei paviliun. Sekarang segelnya telah dibuka, haruskah kamu mengembalikan pedang ilahi Ziwei kepadaku? Dia tidak langsung mengambil tindakan, tapi bertanya langsung. Menurutnya, membunuh Julian hanyalah masalah kebetulan. Ekspresi Julian menjadi serius. Pedang ilahi Ziwei sangat terlibat. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan pedang ilahi seperti itu. Dia memikirkannya dan berkata, senior, pedang ilahi Ziwei pada awalnya adalah pedang warisan dari paviliun pedang Ziwei. Bagaimana ini bisa pedangmu? Mendengar ini, wajah Bu Fan menjadi gelap. Nak, apa maksudmu, kamu tidak berencana mengembalikannya? Suaranya cukup dalam, dan ekspresinya mengandung niat membunuh. Julian tahu bahwa pria ini adalah pria kuat yang tak tertandingi, dia sama sekali bukan tandingannya, dan sekarang dia masih harus mengandalkan Zuzu untuk mengambil tindakan. Dia mulai berkomunikasi dengan Zuzu di Immortal Mansion. Saudari Zuzu, sebelum berangkat, kami menemui sedikit masalah. Cincin di jari Julian bersinar dengan cahaya putih lembut, dan kemudian seorang wanita cantik muncul di hadapannya. Dia adalah Zuzu melirik Bu Fan yang memiliki ekspresi sedih di depannya. Ada sedikit rasa jijik dalam ekspresinya. Beraninya kamu, pria Shinto, bertindak sombong di sini. Bu Fan melirik Zuzu dan merasakan aura yang sangat kuat dari tubuh Zuzu. Kuasi, Kaisar Kuasi. Dia tampak kaget, mundur beberapa langkah, dan menatap Zuzu dan gemetar. Pergi. Zuzu berteriak dengan dingin. Bu Fan tampak ragu-ragu. Dia tidak pernah menyangka akan ada Kaisar Kuasi di samping Julian, dan ranah Kaisar Kuasi ini sangat tinggi, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah Kaisar Agung. Namun, dia enggan melakukannya. Pedang ilahi Ziwei adalah senjata ajaib yang tiada taranya. Jika dia memiliki pedang ilahi Ziwei, dia yakin bisa melawan Zuzu. Pedang ilahi Ziwei milikku. Aku meminjamkannya padanya. Apakah salah jika aku mendapatkan kembali pedang ilahi Ziwei milikku sekarang? Dia menatap Zuzu dan mengucapkan kata demi kata. Zuzu berkata dengan ringan, siapa bilang itu milikmu? Pedang ilahi Ziwei adalah pedang dewa yang diturunkan dari nenek moyang pedang di zaman kuno. Pedang itu telah disimpan di paviliun pedang Ziwei. Kamu menghancurkan paviliun pedang Ziwei dan merebut pedang ilahi Ziwei. Apakah ada alasannya? Saya. Bu Fan berbicara, tapi dia tidak mengatakan alasannya. Kamu bisa menangani masalahmu sendiri dan aku tidak akan mengganggu mereka.
Tidak ada yang pantas untuk nostalgiaku terhadap 7 bintang pembunuh ini. Aku akan mundur dulu. Alif melirik Julian. Dia menangkupkan tinjunya dengan kedua tangan dan berkata, Saudara Visser, sampai jumpa lagi. Saya harap Anda dapat menyelesaikan bencana ketiga umat manusia. Saya berharap ketika kita bertemu lagi, kekuatan Anda meningkat, daripada meminta orang lain untuk membantu Anda tidak peduli apa yang terjadi. Kata Alif, tubuhnya terbang ke udara, terbang menuju langit, terbang keluar dari Seven Kills Star, dan menghilang dari pandangan Julian dan yang lainnya. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Zuzu tidak memandang Bu Fan dengan baik. Ekspresi wajah Bu Fan tidak yakin. Zuzu terlalu kuat, hanya auranya saja yang membuatnya merasa tertekan. Begitu dia mengambil tindakan, dia bukan tandingannya dan akan mati mengenaskan. Wah, kamu kejam. Bu Fan menatap Julian dan berkata-kata demi kata, pedang ilahi Ziwei adalah milikku. Suatu hari, aku akan mendapatkannya kembali secara langsung. Setelah meninggalkan kata-kata kasar, Bu Fan menghilang dari sini. Setelah dia pergi, Julian menghela nafas lega. Kakak Zuzu, terima kasih. Zuzu tersenyum tipis dan berkata, ini hanya sedikit usaha. Julian, kapan kamu akan kembali ke bumi? Julian berkata, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Melvin, Yasmin, dan lainnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Anda pergi. Zuzu mengangguk dan berkata, aku tidak akan kembali ke bumi bersamamu. Ah! Julian terkejut dan bertanya, apakah kamu tidak akan kembali ke rumah abadi? Ya. Zuzu mengangguk. Mengapa? Julian bertanya dengan bingung. Zuzu berkata, saya hanya selangkah lagi dari Kaisar Agung. Saya juga ingin mencari takdir saya, mencari peluang saya, dan berusaha untuk memasuki ranah Kaisar Agung dalam waktu sesingkat mungkin. Di rumah abadi, kultivasi saya hanya akan mandek. Jika Anda tidak bergerak maju, Anda hanya dapat menemukan peluang terobosan dengan keluar dari pengalaman. Setelah mendengar ini, Julian mengangguk sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Zuzu memandang Julian dan mengingatkan, saya tidak dapat membantu Anda lagi. Perjalanan kultivasi Anda baru saja dimulai. Jalan Anda masih panjang di masa depan. Dalam perjalanan kultivasi yang panjang ini, berhati-hatilah dan tetap tenang ketika menghadapi masalah, jangan gegabah, tahu. Terima kasih sudah mengingatkanku, aku mengerti. Pergilah, ucapkan selamat tinggal, lalu aku akan membuka jalan kosong dan mengirimmu kembali ke bumi. Ya. Julian tidak ragu-ragu, berbalik dan pergi, mencari Melvin untuk mengucapkan selamat tinggal. Bab 1367, sebelum berangkat. Kerajaan Sunu, Istana Kerajaan. Halaman belakang, area tempat duduk teras. Julian memandang Ratu Melvin, yang mengenakan gaun cantik dan tampak secantik peri, dan berkata, Yang Mulia Ratu. Begitu dia mulai berbicara, Melvin berhenti sebentar, menyela Julian, dan berkata, berhenti memanggilnya seperti itu, saya bukan lagi Kaisar Negeri Sunu, Anda adalah Kaisar Negeri Sunu. Julian berkata, saya menjadi Kaisar hanya sebagai tindakan sementara untuk membuka segel pavilion pedang Ziwei dan mematahkan kutukan Kerajaan Sunu. Sekarang setelah semua ini selesai, saya berencana untuk pergi. Pergi. Melvin memandang Julian dengan ekspresi aneh. Julian mengangguk dan berkata dengan jujur, saya bukan manusia dari Seven Kills Star. Saya datang dari dunia luar. Saya datang dari bumi, dari dunia manusia sebelumnya. Tentu saja, ini sangat aneh bagi Anda, tapi sekarang segel 7 bintang pembunuh telah dibuka, kutukan bintang 7 pembunuh telah hilang, dan makhluk dari 7 bintang pembunuh dapat pergi. Meski tempat ini jauh dari bumi, dan dengan kekuatanmu, kamu masih belum bisa melintasi alam semesta, namun selama 4 kesengsaraan bumi muncul, jalan langit berbintang akan terbuka. Jalan langit berbintang adalah jalan kosong yang dibangun oleh banyak orang berkuasa di zaman kuno. Jalan ini menghubungkan beberapa planet yang cocok untuk makhluk hidup di seluruh alam semesta. Julian memberikan penjelasan sederhana, menceritakan segala sesuatu tentang situasi di bumi dan beberapa situasi di dunia luar. Baru saat itulah Melvin mengerti. Sekarang, bencana ketiga di bumi akan segera terjadi, dan saya harus segera kembali ke bumi, jadi saya tidak akan tinggal di Seven Kills Star terlalu lama. Saya akan segera pergi. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Mendengar ini, Melvin menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Bukankah menyenangkan tinggal di sini? Bukankah buruk menjadi kaisar? Ada sedikit tanda memohon di ekspresinya. Dia berharap Julian tetap tinggal. Julian sedikit menyerah dan berkata, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mengatakan itu, dia berdiri. Melvin juga berdiri dan menghela nafas, kali ini kita mengucapkan selamat tinggal, saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Julian tersenyum dan berkata, selalu ada peluang, jadi jangan biarkan itu berlalu. Sampai jumpa nanti. Saat dia berbicara, tubuhnya terbang ke langit, terbang menuju luar angkasa luas. Sosoknya perlahan menghilang dari pandangan Melvin. Setelah dia pergi, Yasmin datang. Apakah dia akan pergi? Dia juga melihat sosok yang perlahan menghilang di langit. Ya, Melvin mengangguk dan berkata, dia sudah pergi. Ini benar-benar keberadaan yang menantang surga.
Yasmin menghela nafas pelan dan berkata, kali ini dia mendapatkan warisan pavilion pedang Ziwei, mendapatkan teknik kutukan, dan mengambil pedang ilahi Ziwei dan segel giok nasional. Akan sangat beragam bahwa kita dan dia berasal dari dua dunia yang berbeda, dan tidak akan lama lagi dia bisa berdiri di atas piramida kultivasi. Ya, Melvin menghela nafas dan berkata, dia dan kami sebenarnya hanyalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu lagi setelah perpisahan ini. Mengapa kamu banyak berpikir? Yasmin berkata, sekarang pavilion pedang Ziwei tidak ada hubungannya denganku. Aku berencana untuk segera pergi, meninggalkan Seven Kills Star, dan pergi ke alam semesta Mangmang untuk memulai pengalaman baru. Berkumpul. Tentu saja, Melvin berbalik dan menatap Yasmin, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, bukankah ini sudah disepakati? Julian pergi. Kali ini dia memperoleh banyak hal dari bintang 7 pembunuhan. Meskipun dia belum menjadi abadi, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi. Bahkan jika dia belum menjadi makhluk abadi, kekuatannya tidak sebanding dengan makhluk abadi biasa. Dia muncul di luar Seven Kills Star dan muncul di langit. Dia berdiri di atas meteorit besar yang melayang di luar Seven Kills Star dan melihat ke Seven Kills Star di depannya. Wush! Sesosok perlahan muncul. Dia adalah Zuzu. Zuzu muncul di depan Julian, menatapnya, dan bertanya, apakah kamu siap? Julian mengangguk dan berkata, saya siap, tetapi, saudari Zuzu, sebelum saya pergi, saya punya satu permintaan lagi yang ingin Anda lakukan. Zuzu berkata, katakan. Julian berkata, ketika saya melarikan diri dari dunia iblis, saya melarikan diri dengan Kai dan Gary, tetapi saya adalah satu-satunya yang muncul di Seven Kills Star, sementara Kai dan Gary tidak terlihat. Sebelum saya pergi, tolong bantu saya mencari tahu di mana kedua orang ini berada. Kai dan Gary adalah saudara angkat Julian. Selama ini, dia mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua. Dia juga telah menelepon negara Sunu untuk mencari mereka sebelumnya, tetapi tidak ada kabar. Oleh karena itu, dia menduga kedua orang ini tidak berada di Seven Kills Star, tetapi telah pergi ke tempat lain. Zuzu mengangguk dan berkata, baiklah, izinkan saya membantu Anda mencari tahu. Segera, dia duduk bersila di langit dan mengaktifkan teknik deduksi. Formasi magis muncul di depannya. Formasi ini terdiri dari kata-kata misterius yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata ini terus berubah, berkembang dengan kekuatan misterius. Sekitar 5 menit berlalu. Zuzu berhenti. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana kabarmu? Zuzu berkata, jangan khawatir, keduanya aman, dan mereka juga memiliki takdirnya sendiri. Mendengar ini, Julian merasa lega. Zuzu berkata, aku akan membuka jalan kosong sekarang dan mengirimmu pergi dari sini. Ya. Julian mengangguk. Zuzu melanjutkan, karena keberadaan bumi sangat istimewa, ia disegel pada zaman kuno. Hal ini membuat mustahil bagi orang kuat manapun untuk membuka saluran kosong yang menghubungkan bumi. Aku hanya bisa mengirimmu ke luar bumi. Karena bumi memiliki segel, orang luar tidak bisa masuk ke dalam bumi. Namun, Anda adalah manusia di bumi. Anda tidak dibatasi. Sekalipun bumi memiliki segel, Anda dapat kembali ke bumi. Julian mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Segera, Zuzu mengangkat tangannya, dan kekuatan yang sangat kuat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini dengan paksa merobek kekosongan, dan retakan muncul di kekosongan di depannya. Retakan pada kehampaan tersebut terus membesar, dan akhirnya berubah menjadi lorong hampa menuju ke bumi. Sebelum Zuzu bisa melangkah ke Kaisar Agung, dia dengan paksa membuka jalan kosong, yang agak enggan. Setelah membukanya, butiran keringat besar muncul di dahinya, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Julian, kamu harus berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan. Aku tidak akan menemanimu. Saat aku memasuki alam Kaisar Agung, aku akan kembali mencarimu. Zuzu memandang Julian dengan sedikit keengganan di wajah cantiknya. Selama sekian lama di Immortal Mansion, dia tidak pernah berpikir untuk pergi. Tapi sekarang dia harus pergi. Saudari Zuzu, saya akan bekerja keras. Julian memandang Zuzu yang cantik dengan tekad di wajahnya dan berkata, saat kita bertemu lagi, kamu akan melihat Julian yang berbeda. Hehe. Zuzu tersenyum dan berkata, oke, jangan buang waktu. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menahan saluran kosong terlalu lama. Kamu bisa segera pergi. Dia melambaikan tangan pada Julian. Julian juga melambai, segera berbalik, dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan satu langkah, dia sudah menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, dia memasuki lorong kosong dan perlahan menghilang dari pandangan Zuzu. Bab 1368, Kutukan Datang. Julian memasuki lorong kosong dan maju dengan cepat di lorong kosong. Setelah sekitar 10 menit kemajuan, dia melihat akhirnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan keluar dari lorong kosong. Dia muncul lagi di langit bintang. Ada kegelapan di depannya dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dia melihat sekeliling. Di hadapannya, dia melihat sebuah cahaya. Dia bergerak maju dengan cepat. Cahaya itu menjadi semakin besar, dan akhirnya sebuah planet biru muncul. Bumi. Ini adalah bumi.
Setelah melihat bumi, Julian menjadi gugup. Setelah sekian lama pergi, akhirnya aku kembali. Saya tidak tahu bagaimana jadinya bumi setelah sekian lama. Dengan suasana hati yang tidak tenang, dia perlahan mendekati bumi, dan tak lama kemudian dia sudah dekat dengan bumi. Aku hanya selangkah lagi dari alam abadi sekarang. Sebelum kembali ke bumi, sebaiknya aku menerobos ke alam abadi terlebih dahulu. Setelah mendekati bumi, Julian bergumam pelan. Segera, dia melirik ke bulan, satelit penjaga bumi, dan terbang menuju bulan dalam sekejap. Dia segera mendarat di bulan dan muncul di area yang tidak diketahui. Di kawasan ini hanya terdapat bebatuan dan tidak ada tumbuhan. Suasana di sekitar sepi, tidak ada suara sama sekali. Agak aneh. Julian duduk bersila, menekan kegembiraan di hatinya, dan perlahan menenangkan suasana hatinya. Segera, dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya dan mulai menerobos. Begitu dia mencoba menerobos, segel muncul di tubuhnya. Kekuatan segel ini menyegel semua meridian di seluruh tubuhnya, menyegel titik akupunkturnya, dan mengutuk energi sebenarnya yang mengalir di tubuhnya. Ketika dia menerobos ke Seven Kills of Heavenly Star, tidak ada segel untuk terobosannya, tapi sekarang dia telah meninggalkan Seven Kills of Heavenly Star dan menerobos lagi, akan ada segel tidak sulit untuk membuka segel ini. Meski agak sulit, ia tetap yakin bisa memecahkannya. Di dalam tubuh, aliran energi sejati terus berdampak pada segel. Namun, segel yang menerobos ke alam abadi terlalu kuat dan kokoh. Kekuatannya menyerang segel tersebut, tetapi segel tersebut tidak bergerak sama sekali. Julian tidak menyerah. Setetes air bisa menembus batu. Selama Anda bertahan dan terus menyerang segel tersebut, cepat atau lambat segel tersebut akan lepas. Selama Anda berhasil menembus segel pertama, Anda akan memiliki lebih banyak energi nyata untuk digunakan, dan segel berikutnya akan sangat sederhana. Dia duduk bersila di tanah dan terus menyerang segel itu berulang kali. Sementara itu, bumi. Sejak bencana pertama di bumi, semakin banyak area yang tidak diketahui muncul di bumi. Banyak ruang yang terlipat dan tersembunyi secara bertahap menyatu dengan bumi. Setelah sekian lama, luas bumi bertambah 100 kali lipat atau bahkan lebih. Ini hanya sebagian kecil dari ruang lipat, bahkan tidak sepertriliun pun. Jika Anda ingin ruang-ruang ini terintegrasi sepenuhnya dengan bumi, Anda perlu menggunakan kunci segel untuk membuka segel sepenuhnya setelah 4 kalpa. Hanya dengan demikian bumi akan benar-benar berubah. Namun demikian, energi spiritual di bumi telah menjadi sangat kuat. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di bumi telah bermutasi dan menjadi ramuan langka langit dan bumi, dan seluruh bumi penuh vitalitas. Namun, hal ini tidak ada gunanya bagi manusia, karena setelah bencana kedua, manusia di bumi memiliki segel, dan sulit untuk menerobos. Hanya sedikit orang jenius yang dapat mencoba menerobos. Budidaya sebagian besar umat manusia mengalami stagnasi. Selama Julian pergi, bumi relatif damai. Para orc yang datang dari negeri 3000 tanah tertutup, karena mendapat perintah Mufan, tidak menyerang manusia di bumi atau merebut wilayah manusia di bumi, melainkan meluangkan waktu untuk berlatih. Kekuatan binatang buas ini telah meningkat pesat, sementara kekuatan manusia mengalami stagnasi. Dan kerajaan naga yang ditinggalkan Julian kini telah menjadi salah satu negara terbaik di dunia. Karena Julian mengambil prajurit kuno Daxia di bumi dan mengambil sejumlah besar guru, jumlah biksu manusia di bumi menjadi sangat sedikit. Akibatnya, Daxia kehilangan bimbingan dari orang-orang berkuasa ini, dan hanya sedikit orang yang memulai jalur kultivasi. Yang lainnya hampir merupakan orang biasa, artinya kebugaran fisik mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adapun para biksu dari 3000 dunia, hampir semuanya berkumpul di kota Buzu di Gunung Buzu. Mereka juga mengasingkan diri di dunia untuk berlatih, dan mereka tidak lagi memperhatikan manusia asli di bumi. Saat ini, kota Buzu. Seiring berjalannya waktu, para biksu dari 3000 dunia terus melewati celah segel dan muncul di bumi, yang menyebabkan kota Buzu menjadi penuh sesak. Kota Buzu, yang tidak sebesar itu, memiliki ratusan juta biksu yang berkumpul. Jalanan kota Buzu penuh sesak. Ah! Di jalan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menyayat hati. Saat suara itu bergema, seorang pria tiba-tiba jatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah. Ada apa? Apa yang terjadi? Banyak orang yang tercengang dan berdiri di kejauhan, tampak bingung. Pria yang tergeletak di tanah itu terus berguling-guling dan menggaruk-garuk badannya hingga menyebabkan kulitnya pecah-pecah dan berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan, urat wajahnya menonjol, dan dia tampak mengerikan. Ada banyak orang berkumpul, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Segera, orang tersebut menjadi tenang dan berbaring dengan tenang di tanah. Di bawah tatapan banyak mata, tubuh orang tersebut perlahan berubah menjadi kabut hitam. Aneh. Adegan ini sungguh aneh. Aneh sekali karena tidak ada suara di jalan besar itu, suasananya sangat sunyi. Terkutuk, terkutuk. Sebuah suara ketakutan menginterupsi suasana hening itu. Menyumpahi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Orang-orang ini cepat berpikir. Namun, kabut hitam terus menyebar, dan semua orang di sekitar terkontaminasi oleh kabut hitam tersebut.
Begitu ada yang terkontaminasi kabut hitam, tubuhnya langsung terkorosi, daging dan darahnya terkorosi, hanya menyisakan kerangka hitam, namun kerangka tersebut masih mengeluarkan kabut hitam. Setelah beberapa orang terkontaminasi kabut hitam tersebut seketika menghancurkan tubuh mereka, menyebabkan fungsi-fungsi tertentu pada tubuh menjadi tidak dapat dijalankan. Misalnya saja tidak bisa berbicara. Contoh lainnya adalah kehilangan indera penciuman. Misalnya saja kebutaan pada kedua matanya. Orang-orang di jalan segera melarikan diri. Namun, kabut hitam telah menyebar, dan banyak orang telah tertular kabut hitam. Kabut hitam sangat menular, dan bahkan mereka yang berada dalam jarak 10.000 meter dari kabut hitam pun akan tertular. Dalam waktu singkat, kota Buzu dan ratusan juta penduduknya terkontaminasi kabut hitam. Pada saat yang sama, aura hitam muncul di tubuh hampir semua manusia perkasa di alam semesta. Inilah kekuatan kutukan. Di kutub bereaksi berbeda. Ada yang jatuh sakit, ada yang kurus seperti kayu bakar, ada yang menekan kutukan dengan kekuatannya yang kuat, dan ada yang mati seketika setelah dikutuk. Bencana ketiga telah tiba. Bencana ketiga, kutukan datang. Ini adalah rencana Tuhan untuk menghancurkan umat manusia. Beberapa orang kuat menyampaikan informasi ini, dan beberapa tampak putus asa. Tuhan akan menghancurkan umat manusia dan tidak akan memberi umat manusia cara apapun untuk bertahan hidup. Bab 1369, menjadi yang abadi. Bulan. Julian sedang duduk bersila di daerah terpencil. Dia dengan serius mencoba menyerang segel itu. Setelah upaya terus-menerus, segel itu tampak sedikit longgar. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa menerobos segel pertama. Tapi, pada saat ini, apa? Dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak biasa tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan ini agak familiar baginya, tapi juga agak asing. Yang familiar adalah dia pernah melihat kekuatan serupa sebelumnya. Anehnya dia tidak tahu kenapa kekuatan ini tiba-tiba muncul di tubuhnya. Inilah kekuatan kutukan. Julian dengan serius menyerang segel itu ketika kutukan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan ini berbeda dengan kekuatan kutukan yang dikembangkan orang lain. Dia dapat menyerap kekuatan kutukan yang telah dikembangkan orang lain, tetapi dia tidak dapat menyerap kekuatan ini. Kekuatan kutukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Julian bingung. Saat dia bingung, kekuatan kutukan mulai menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Sekarang dia memiliki segel di tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menekannya. Dalam sekejap, tubuhnya berlubang. Kekuatan yang aneh. Apakah kutukan sudah datang? Apakah ini bencana ketiga di bumi? Julian terkejut. Hanya ada satu kemungkinan munculnya kekuatan kutukan yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuh, yaitu kutukan telah datang, bencana ketiga umat manusia di bumi telah muncul, dan bencana ketiga umat manusia di seluruh alam semesta telah muncul. Dia manusia, dan tentu saja dia telah dikutuk. Luka-lukanya serius. Namun, tubuhnya sendiri adalah tubuh iblis, dan kekuatan kutukannya adalah kekuatan yang sama. Ketika tubuhnya terluka sampai batas tertentu, luka di tubuhnya tidak akan bertambah parah. Meskipun kutukan itu menakutkan, ia tidak bisa membunuhku. Julian menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, saya diam-diam mengkhawatirkan kemanusiaan. Dia adalah iblis dan bisa menolak kutukan. Tapi, manusia lain tidak, bagaimana mereka bisa menolak? Kita harus menerobos ke negeri dongeng secepat mungkin, meminjam segel giok nasional, dan menghilangkan kutukan seluruh umat manusia. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi berpikir terlalu banyak, tetapi berkonsentrasi menyerang segel itu. Hancurkan untukku. Julian meraung ke langit. Gunakan semua kekuatan untuk menyerang segel. Klik. Ada suara retakan di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan penuhnya, segel pertama telah dibuka. Setelah menembus segel pertama, lebih banyak kekuatan dapat dimobilisasi. Cara kedua, cara ketiga, cara keempat. Segel di dalam tubuh terus-menerus dirusak. Tepat setelah membuka segel di sekujur tubuhnya, kesengsaraan surgawi Julian muncul. Bencana ini adalah yang paling mengerikan. Sebab, setelah selamat dari malapetaka ini, Julian menjadi abadi. Di langit, awan kesusahan muncul. Awan kesusahan berwarna hitam. Di awan kesusahan hitam, guntur kesusahan dengan warna berbeda melintas. Setiap guntur kesusahan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Beberapa retakan halus muncul di sekitar guntur kesusahan. Ini adalah celah kehampaan yang disebabkan oleh terlalu banyak tenaga. Boom! Petir pertama jatuh. Julian tetap tidak bergerak, membiarkan guntur menyerang. Ketika kesengsaraan guntur menyerangnya, bekas luka muncul lagi di tubuhnya yang penuh teka-teki, tapi itu saja. Tubuhnya telah lama berubah, dan dia telah menjadi abadi. Guntur kesengsaraan di negeri dongeng ini, hanya dapat menyakitinya, tetapi tidak dapat membunuh sepenuhnya dia. Satu cara, dua cara, tiga cara. Petir terus mendarat, menyerangnya terus-menerus, menyebabkan luka pada dirinya, namun tidak mampu membunuhnya. Segera, 9 guntur kesusahan turun. Julian tahu bahwa malapetakanya tidak akan berakhir begitu saja. Dia belum tahu apakah dia akan dipindahkan ke dunia bencana, tapi dia sudah bersiap.
Setelah kesengsaraan surgawi ke-9 jatuh, inkarnasi jalan surga muncul. Melihat beberapa bagian hukum di awan di langit menyatu menjadi bayangan, Julian menghela nafas lega. Ini bukan hanya tentang memasuki dunia kesengsaraan. Sekadar inkarnasi jalan surga di negeri dongeng tingkat pertama, dia belum menganggapnya serius. Dia tidak terkalahkan di dunia yang sama. Dia bahkan takut pada inkarnasi surga dan dapat membunuhnya dengan satu pedang. Begitu pikirannya bergerak, cahaya ungu menyala. Cahaya ungu berkumpul menjadi pedang ungu. Ini adalah pedang ilahi Ziwei. Julian memegang pedang ilahi Myrtle ungu, melirik inkarnasi Dao surgawi di langit, memegang pedang ilahi Myrtle ungu, dan terbang ke langit dengan kilatan tubuhnya. Ribuan jurus pedang digabungkan menjadi satu gerakan dan menebas menuju inkarnasi Dao surgawi. Ketika pedang ilahi Ziwei menyerang inkarnasi jalan surga langsung hancur dan berubah menjadi beberapa bagian hukum dan tenggelam ke dalam awan. Berhasil. Sudut mulut Julian terangkat, membentuk senyuman tipis. Apa yang bisa dilakukan padanya dalam bencana belaka? Dia menyingkirkan pedang Dewa Kain Sutra Myrtle, tubuhnya jatuh dari langit, dan duduk bersila di tanah. Pada saat ini, cahaya Dewa Lima Warna turun dari langit, dan cahaya Dewa ini menyelimuti dirinya. Cahaya ilahi lima warna ini mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan ini dengan cepat mengubah kekuatan Julian. Kekuatan Julian hanyalah energi sejati, tetapi sekarang kekuatannya berubah dengan cepat, secara bertahap berubah menjadi kekuatan abadi yang lebih kuat. Proses ini berlangsung sekitar 1 bulan. Dalam bulan ini, kekuatan Julian benar-benar berubah dan berevolusi menjadi kekuatan abadi. Dan wilayahnya juga telah stabil pada keabadian tingkat pertama. Di bulan, Julian, yang sedang duduk bersila, perlahan berdiri, pikirannya bergerak, dan kekuatan abadi mengalir di tubuhnya. Kekuatan abadi Yin Yang, kekuatan abadi 5 elemen. Berbagai kekuatan muncul. Sudut mulut Julian terangkat, dan senyuman tipis muncul, saya akhirnya menjadi abadi. Ketika saya masih sangat lemah, negeri dongeng bagi saya adalah legenda dan gunung yang tidak dapat diatasi. Namun, sekarang berapa tahun lagi yang diperlukan bagiku untuk menjadi abadi? Melihat kembali ke masa lalu, Julian merasa linglung. Melihat kembali jalur kultivasinya sendiri, Julian merasa bahwa semua upaya tidak sia-sia. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Sambil berpikir, dia muncul di Immortal Mansion. Kekuatan kutukan muncul di tubuhnya, dan dia juga tahu bahwa bencana ketiga dari kutukan manusia telah muncul. Dia juga mengkhawatirkan manusia di rumah abadi, jadi dia masuk untuk melihatnya. Begitu dia memasuki Immortal Mansion, dia langsung pergi ke desa di belakang Immortal Mansion. Dulu ketika datang ke desa tersebut sangat ramai, namun saat ini desa tersebut sangat tenang, dan tidak ada seorang pun di pintu masuk desa tersebut. Melihat pintu masuk desa yang tenang, Julian tahu sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Dia memasuki desa dengan suasana hati yang serius. Tidak ada seorang pun di desa itu. Dia berteriak dengan keras, "Ada apa? Keluar!" Berderak. Gerbang halaman depan terbuka dan seorang wanita keluar. Dia adalah Kailin. Namun, saat ini, Kailin tidak lagi memiliki semangat kepahlawanan seperti dulu. Dia kini pucat, kurus, dan tampak sakit-sakitan. Julian berjalan tepat waktu, dan begitu dia mendekati Kailin, dia merasakan kutukan yang kuat di tubuh Kailin. Bab 1370, Pemindahan Kutukan. Julian merasakan kekuatan kutukan di tubuh Kailin. Dia berjalan dengan susah payah dan berseru dengan lembut, "Julian, saudara Visser, kamu di sini." Dia berbicara dengan tegas dan terengah-engah, seolah-olah dia sakit parah dan bisa mati kapan saja. Segera setelah itu, Vivi keluar. Situasi Vivi mirip dengan Kailin. Dia memiliki kekuatan kutukan di tubuhnya, tetapi kondisinya jauh lebih baik, tetapi wajahnya pucat. Segera setelah itu, orang-orang terus berdatangan. Orang-orang yang dibawa ke desa oleh Julian semuanya dikutuk. Tubuh mereka sedikit banyak berada dalam keadaan tidak normal, dan beberapa dari mereka bahkan terbaring di dalam rumah, tidak dapat bangun. Melihat adegan ini, Julian mengerutkan kening. Orang-orang di rumah abadi semuanya benar-benar kuat, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah andalan umat manusia di bumi saat ini. Tetapi bahkan mereka pun seperti ini akan. "Ayah." Kailin mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah kutukan, kekuatan kutukan. Apakah ini bencana ketiga umat manusia?" Semua orang memandang Julian dengan penuh semangat, menunggu jawaban Julian. Ini benar-benar kehendak Tuhan untuk menghancurkan umat manusia. Julian hanya bisa menghela nafas. Bencana pertama, bencana kedua, bencana ketiga, setiap bencana lebih sulit dari bencana sebelumnya, dan setiap bencana lebih mengerikan dari bencana terakhir, umat manusia benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Dan ada bencana keempat yang lebih mengerikan lagi. Jangan khawatir, aku akan membantumu mengatasi kekuatan kutukan. Julian menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan segel gioknya. Dia memegang segel giok dan bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di segel giok itu. Meskipun dia sudah tahu cara mengatasi bencana ketiga, dia tidak tahu bagaimana harus mengambil tindakan.
Namun, sekarang setelah Zuzu pergi, dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Saat ini, Qiling berjalan dengan tongkat dan berseru dengan hormat Tuan. Julian memandangnya dan bertanya, Senior Qiling, bagaimana Anda bisa menggunakan segel giok untuk mengutuk saya? Qiling melirik segel giok di tangan Julian, berpikir sejenak, dan berkata, jika tebakanku benar, segel giok ini dapat menyerap kutukan dengan sendirinya. Kamu dapat mencoba mengaktifkan segel giok itu. Oke. Julian melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengambil segel giok dan memimpin untuk datang ke Vivi. Dia mengangkat segel giok di tangannya dan mencoba mengaktifkan segel giok. Namun, kekuatannya tidak mampu mengaktifkan segel. Apakah diperlukan penggunaan kekuatan sihir untuk mengaktifkannya? Julian bergumam pada dirinya sendiri, dan segera mengaktifkan kekuatan sihirnya untuk mengaktifkan segel giok. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dan segel giok membentuk satu kesatuan. Segel giok di tangannya juga bersinar dengan cahaya hitam. Setelah menghubungi segel giok, Julian segera tahu apa yang harus dilakukan. Saya melihat segel giok di tangan Julian melayang dan muncul di atas kepala Vivi. Kekuatan yang kuat berubah menjadi segel giok, dan kekuatan ini menyelimuti seluruh tubuh Vivi. Segera setelah itu, kabut hitam berubah menjadi tubuh Vivi. Kabut hitam ini langsung tersedot ke dalam segel giok. Dengan cara ini, kutukan di tubuh Vivi dipindahkan ke tubuh Julian. Pada saat ini, Julian memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Ayah! Vivi berjalan tepat waktu dan membantu Julian berdiri di tanah. Dengan sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ayah, kamu baik-baik saja. Julian berhenti sebentar dan berkata, tidak apa-apa. Dia sudah dikutuk, tapi kutukan itu tidak menyebabkan banyak kerugian padanya. Sekarang kutukan Vivi tiba-tiba menimpanya, kutukannya bahkan lebih mengerikan. Saat ini, dia merasakan firasat buruk, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Menakutkan sekali. Ekspresi Julian cukup serius. Jika kutukan seseorang ditransfer, dia akan merasa tidak enak. Bagaimana seseorang bisa mentransfer kutukan ke seluruh umat manusia? Apa yang akan terjadi jika kutukan seluruh umat manusia menimpamu? Julian tidak dapat membayangkannya dan tidak berani memikirkannya. Tapi, kini, hanya dia yang bisa menahan kutukan itu. Mengabaikan orang lain, pertama-tama saya menyelesaikan kutukan manusia di rumah abadi. Dengan pikiran, segel giok itu terbang ke udara, dan kekuatan yang kuat berubah menjadi segel giok, menutupi seluruh desa. Saat ini, kabut hitam menjelma menjadi tubuh semua orang di desa. Kabut hitam dihirup ke dalam segel giok, dan kemudian memasuki tubuh Julian dari segel giok. Dalam sekejap, Julian dikelilingi oleh kabut hitam, dan kulitnya terkorosi saat ini. Membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ayah! Saudara Visser! Julian! Melihat tubuh Julian membusuk, banyak orang berteriak kaget, tetapi aura yang berubah dari tubuh Julian terlalu menakutkan, dan mereka tidak berani mendekat. Julian duduk bersila di tanah. Setelah menyerap kutukan banyak orang, Julian merasa pusing. Dia dapat dengan jelas merasakan kulitnya terkorosi oleh kutukan tersebut. Dia juga bisa merasakan kekuatan di tubuhnya perlahan dicerna oleh kekuatan terkutuk. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi orang yang tidak berguna tanpa budidaya apapun. Mungkin, sebelum kekuatan seluruh tubuhnya bisa dilenyapkan, seluruh tubuhnya telah terkikis oleh kutukan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Julian sangat cemas. Karena dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan kutukan di tubuhnya, tidak bisa mengendalikan kekuatan kutukan ini, apalagi mengusirnya dari tubuhnya, dia hanya bisa melihat kulitnya terkorosi. Saat ini, Julian ketakutan. Jika Anda tidak sanggup menanggung kutukan kecil ini, bagaimana Anda bisa menanggung kutukan seluruh umat manusia di bumi? Bagaimana Anda bisa menanggung kutukan seluruh umat manusia di alam semesta? Saat ini, Julian merasakan datangnya kematian. Apakah kamu akan mati? Dia tidak mau menyerah, dia tidak ingin mati seperti ini. Bencana ketiga di bumi baru saja dimulai. Jika dia mati, maka umat manusia akan benar-benar musnah. Mungkin setelah bencana ketiga, sebelum bencana keempat tiba, umat manusia akan punah total. Mulai sekarang, jumlah ras di alam semesta akan berkurang satu. Itulah ras manusia. Bagaimana kita bisa menekan kekuatan aneh ini? Setelah Julian panik, dia dengan cepat menjadi tenang. Ngomong-ngomong, segel giok. Julian memikirkan segel giok yang diturunkan ke negara itu, yang ditinggalkan oleh Fu Zhu di zaman kuno. Kata-kata yang terukir pada segel giok adalah garis besar kutukan. Sekarang, jalan surgalah yang menggunakan kutukan untuk menghancurkan manusia. Jika Anda ingin menekan kekuatan kutukan, Anda hanya dapat meminjam segel giok. Begitu pikirannya bergerak, segel giok muncul di hadapannya. Dia mengambil segel giok dan mengaktifkannya, menggunakan kekuatan di segel giok untuk secara paksa menekan kekuatan kutukan di tubuhnya. Di bawah penindasan kekuatan segel giok, dan penindasan beberapa kata kutukan misterius, kekuatan kutukan di tubuh perlahan menjadi tenang. Setelah tekanan kutukan hilang, Julian menghela nafas lega, dia menggerakkan pikirannya, energi iblis beredar di tubuhnya, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Kulitnya yang terkorosi tumbuh kembali. Setelah beberapa saat, dia perlahan berdiri. Banyak orang memandangnya dengan penuh semangat. Ayah, kamu baik-baik saja. Wajah cantik Vivi menunjukkan kekhawatiran. Tidak ada yang salah. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Meski kekuatan kutukan telah ditekan untuk sementara, kekuatan kutukan masih ada di dalam tubuh dan belum hilang seluruhnya. Pada saat ini, dia berpikir, bagaimana dia bisa menghilangkan kekuatan kutukan sepenuhnya. Dia ingat perkataan Fuzu. Ini adalah bencana dan peluangnya. Mungkinkah Anda harus mempraktikkan teknik kutukan untuk mengatasi kekuatan kutukan di tubuh Anda? Bersambung.